modifikasi kebijakan apa yang akan dilakukan? Tetap gaspol atau apa? Kami dari timnya Ganjar Mahfud memang secara sengaja terus-menerus mengamati dinamika-dinamika geopolitik yang ada. Apa Pak connectivity-nya dengan cadangan devisa maupun juga kita punya market capitalization di pasar modal. Kembali lagi dengan kerja keras, semua berkolaborasi, ya insya Allah Pak kita bisa mencapai ini. Bagaimana memastikan pasar modal di Indonesia berjalan sesuai ekonomi Pancasila? Dan di sini Pak Prabowo dan Pak Gibran tentu saja sangat komited dengan nasib rakyat, sangat komited dengan daya beli, dan juga ini bagian dari tadi ekonomi berkeadilan, ekonomi Pancasila. Untuk itu mari kita langsung saja bersama-sama menyimak debat tim pemenangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden 2024 dan 2029 yang akan dipandu oleh CEO dan co-founder Bareksa Bapak Karanian dan Mas Saputra dan juga wakil pemimpin redaksi Kontan Ibu Titis Nurdiana. Kepada Bapak Karanian dan Ibu Titis, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Juga mengundang para narasumber dari tim pemenangan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden 2024-2029 yang dari tadi sudah bergabung juga bersama kita di Financial Hall pada malam hari ini. Dan sebagai note untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang saya sebutkan sekaligus yang saya undang naik ke atas panggung bersama saya, ini kami panggil berdasarkan abjad. Jadi kami tidak ada preferensi terhadap satu pasangan calon manapun. Mari kami mulai. Saya undang dari tim Bapak Anies Baswedan, ada Bapak Wijayanto Samirin selaku Ketua Tim Visi Misi Amin Anies Caimin. Selanjutnya saya undang dari tim Ganjar Pranowo, ada Bapak Dr. Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud. Dan selanjutnya juga kami akan mengundang dari tim Prabowo Subianto, Bapak Panji Irawan selaku Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Kurang keras ini tepuk tangannya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang ada di sini. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada moderator kita hari ini, ada Bapak Kara dan juga Ibu Titis. Kami persilahkan. Terima kasih Valentina. Selamat malam para tamu undangan yang sudah hadir, termasuk yang hadir secara online. Yang selamat malam juga yang sudah hadir di sini. Sekali lagi perkenalkan, saya Titis Nurdiana dan di samping saya Bang Kara, saya Bang Kara Karanian Dharma Saputra akan menjadi moderator untuk debat tim pemenangan Capres 2024-2029. Sebelum memulai acara ini, kita akan melakukan pengundian urutan yang akan kita pakai dalam 3 sesi debat malam ini. Silakan Mas, untuk memberikan nomor undian yang bisa diambil oleh narasumber. Ini dalam amplop ya, ini tidak ada tidak ada rekayasa ya Bang Kara ya. Oke, sudah dapat semuanya. Terima kasih. Silakan Pak Wijaya dan semuanya membukanya Pak, supaya kita tahu. Bang Adit ya, 3, 2, 1, silakan. Pak Wijayanto Samirin, nomor 3, Bang Andi, ya. Satu dan dua. Oh, ini belum nomor ini ya, Bang, belum nomor urutan ya. Belum nomor urutan, ini di sini saja. Juga bukan hasil survei gitu. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita memulai, saya akan membacakan aturan debat malam ini.
Debat akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi dan masing-masing tim ses akan diberikan waktu 5 menit. Tadi saya sebenarnya udah dibilangin, boleh ya kita naik-naik dikit gitu. Nanti kita mencoba komplain Pak. Sesi kedua adalah menjawab pertanyaan moderator. Masing-masing tim ses diberikan waktu 2 menit untuk menjawab dan 1 menit untuk menanggapi. Sesi ketiga adalah menjawab pertanyaan dari masing-masing tim ses kepada tim lawan. Dan masing-masing tim ses akan diberikan waktu 2 menit menjawab dan 2 menit untuk menanggapi. Selama 3 sesi debat, perwakilan tim ses dan para pendukung harap memenuhi tata tertib yang akan saya bacakan. 1. Debat terbuka akan dibantu oleh moderator. Kedua, perwakilan dari Capres dan Cawapres akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan dari perwakilan Capres maupun Cawapres lain saat pasangan calon sedang berbicara. Waktu dimulai ketika perwakilan mulai berbicara. Dan keempat, pertanyaan antar perwakilan harus sesuai dengan tema debat. Kelima, moderator akan menghentikan pemaparan perwakilan ketika waktu yang telah tersedia habis. Tidak hanya yang ada hadir di atas sini ada tata tertibnya, buat pendukung yang hadir di sini juga ada tata tertib yang memang harus kita sepakati. 1. Pendukung tidak melontarkan yel atau teriakan selama perwakilan sedang berbicara. Kedua, pendukung tidak boleh memprovokasi perwakilan maupun pendukung pasangan calon lain. Ketiga, panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, mari kita memberikan aplaus yang sangat meriah kepada para narasumber debat. Terima kasih banyak. Dan sekarang waktu yang pertama saya berikan ke Mas Karania untuk memulai debat ini. Silakan Pak Karania. Terima kasih Mbak Titis. Halo. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai debat sesi pertama. Bapak Ibu sekalian, pemilu selalu menjadi salah satu faktor determinan yang akan menentukan arah pasar modal kita ke depan. Saat ini kita sedang berada di tengah proses pemilihan presiden secara langsung yang kelima. Banyak yang menilai dibandingkan 4 pemilihan presiden sebelumnya, pemilu kali ini memiliki ketidakpastian yang paling tinggi. Di tengah tekanan ekonomi global dan kemelut geopolitik, pro kontra mengenai prinsip rule of law dan politik yang berkeadilan telah menjadi faktor yang memberikan daya tekan di dalam negeri. Mengutip seorang menteri, hati kita teriris-iris melihat beberapa minggu terakhir ini IHSG terus merah menyala. Pertanyaan kami kepada 3 panelis, bagaimana Anda mengakses situasi pemilu dalam kaitannya dengan pasar modal kita? Apa visi utama Capres-Cawapres Anda untuk membawa pasar modal kita ke arah yang lebih baik pada periode 2024-2029 mendatang? Sesuai dengan undian tadi, kami persilakan tim ses urutan pertama untuk menyampaikan paparan, waktunya 5 menit. Dipersilakan Pak Andi Wijayanto. Terima kasih. Saya akan menggunakan 5 menit saya to the point saja. Saya akan berbicara sebagai orang geopolitik, bukan sebagai orang pasar modal. Yang pertama ingin saya sampaikan dalam slide ini adalah, silakan lanjut. Yang perlu kita tanyakan, apakah struktur pasar modal di Indonesia itu sudah mengikuti tren globalnya? Silakan slide pertama. Kalau dilihat dari tren global, slide yang ada di sebelah kiri menunjukkan pertumbuhan utamanya finansial. Pasar modal Indonesia, kalau dilihat emiten terbesarnya, ya betul, bank, ya terutama bank-bank himbara. Yang kedua energi, di pasar modal Indonesia cenderung tidak ada emiten besar energi yang mewarnai secara signifikan. Nomor 3 adalah teknologi, juga cenderung tidak ada. Yang nomor 4, kendaraan bermotor dan suku cadang, ya ada 1 emiten pasar modal Indonesia yang terus-menerus ada, tidak muncul dalam peta global, tambang, mineral. Ya. Tapi kalau dilihat dari trennya, maka yang benar-benar melompat signifikan dalam
pasar modal dunia adalah perusahaan-perusahaan di bidang teknologi. Ini gap pertama yang kami temukan antara apa yang terjadi aliran uang di global yang lebih banyak masuk ke sektor teknologi, sementara di kita tidak. Itu yang harus kita pecahkan pertama. Slide berikut. Dan ini juga tergantung dari bagaimana kita membangun institusi keuangan. Tentunya Bapak Ibu yang bermain di pasar modal tahu persis peran pemerintah apa. Tahu persis batas yang harus dilakukan pemerintah untuk masuk atau tidak masuk di dinamika pasar modal. Pemerintah regulator, pemerintah memiliki standar-standar, pemerintah memberikan warning jika ada gerakan-gerakan yang tidak normal. Dan itu membutuhkan literasi, itu membutuhkan pembangunan pasar keuangan di Indonesia. Jika dilihat dari indeks globalnya, kita nomor 63 dari 182 negara. Ya, kita mirip-mirip dengan rata global, jauh tertinggal dibanding dengan indeks pembangunan keuangan di negara-negara maju. Sehingga kekuatan institusi pasar modal, termasuk literasi globalnya, harus kita tingkatkan secara signifikan. Dan ini tugas antara pemerintah, OJK, kampus, dan teman-teman di pasar modal untuk memastikan pembangunan institusi keuangan menjadi dasar sebelum orang tiba-tiba masuk keluar bermain saham. Data ketiga, silakan lanjut. Ini katanya menjadi kunci kita ke depan. Bonus demografi yang akan tercapai dalam 10 tahun ke depan. Ini datanya tentang literasi keuangan di Indonesia. Literasi keuangan di Indonesia, kalau nilai idealnya yang gambar radar di sebelah kanan mestinya mencapai 70, kita 40 pun belum. Ya, literasi keuangannya sangat-sangat rendah. Sehingga wajar kalau kemudian ada pinjol, kita bermasalah. Judi online, kita bermasalah karena literasi keuangannya sangat-sangat rendah. Orang Amerika Serikat, orang Eropa, kalau dibilang mereka minjam uang, bunganya double digit, mereka bilang perampokan. Itu perampokan. Di Indonesia kok kayaknya normal-normal saja. Ya, literasi keuangannya ini yang harus kita bangun, terutama di anak-anak muda yang nantinya akan menjadi investor-investor utama dalam 10-20 tahun ke depan. Lanjut. Dan akhirnya yang kita alami, yang tadi ditanyakan, apa sih yang paling ditakutkan oleh pasar? Yang paling ditakutkan oleh pasar bukan perubahan. Apalagi ada kesinambungan, pasti senang. Yang ditakutkan oleh pasar adalah ketidakpastian. Yang paling ditakutkan oleh pasar adalah unknown, ketidaktahuan. Yang lebih parah lagi, unknown. Kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Itu paling parah. Nah, apa yang sekarang menyebabkan ketidakpastian, apa yang menyebabkan unknown adalah demokrasi. Ada data freedom belum? Ada data Freedom in the World Index, demokrasi di Indonesia turun terus dari 2013 sampai 2023. Begitu demokrasi menurun, good governance menurun, transparansi dan akuntabilitas menurun, ketidakpastiannya meningkat. Ini ada data kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar. Yang warna merah di sini, termasuk BLBI, adalah kasus kerugian negara karena korupsi di sektor keuangan yang terkait dengan pasar modal. Nah, pasangan Ganjar dengan Mahfud berusaha untuk memberikan kepastian itu. Ya, berusaha untuk mengembalikan lagi supaya kita benar-benar tahu, benar-benar know apa yang akan dilakukan ke depan. Terakhir, akhirnya ini strategi kami. Strategi kami untuk pasar modal, silakan dilihat saja, kami punya 11 strategi. Nomor 1, 2, 3-nya menjaga supaya tidak jaga gawang kami tidak gol. Lainnya adalah bagaimana kita mengalihkan pendanaan ke sektor-sektor baru, ke sektor-sektor yang lebih produktif, yang tadi saya bilang harus sesuai dengan apa yang sedang terjadi di pasar modal global. Terima kasih. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Andi Wijayanto. Berikutnya kami persilahkan Pak Panji dari tim Ses Prabowo Gibran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Brother, sister, Bapak dan Ibu, kita hadir di sini, khususnya saya, ini misi pertama memperkenalkan dulu visi dan misi dari pasangan calon Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Halaman berikutnya. Teman-teman, Bapak dan Ibu,
Terus halaman 4. Pak Prabowo memiliki mimpi bahwasanya semua rakyat Indonesia mempunyai pekerjaan yang layak, kebutuhan terpenuhi, kebutuhan pokok dengan harga tercapai, petani tersenyum karena harga jual produk mereka bagus, guru tekun mencerdaskan bangsa dan hidupnya dijamin pemerintah. Lalu semua pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit. Semua anak-anak bangsa kita bisa sekolah dan menuntut ilmu terbaik dengan lancar. Pak Prabowo sudah beberapa kali di media teman-teman mendengarkan akan memberikan susu dan juga makan siang gratis buat anak-anak sekolah dan juga ibu-ibu hamil. Apa artinya? Pak Prabowo dan Gibran sangat peduli kepada orang-orang yang susah dan juga kepada anak-anak dan juga ibu-ibu hamil. Ini dulu, kita bergerak dari asumsi dulu teman-teman. Dream dari Pak Prabowo. Lalu, semua buruh bisa tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup. Polisi, jaksa, prajurit berjuang dengan gaji yang layak dan keadaan hidup yang baik. Ini base-nya dulu. Lanjut lagi, brother sister. Nah, visinya, teman-teman, untuk mewujudkan itu semua, maka kita perlu bersama-sama, brother sister, bapak dan ibu semuanya, dengan bersama Indonesia Maju, ya, menuju Indonesia Emas 2045. Ini adalah premisnya, kita semua tahu, nanti 2045 kita akan 100 tahun merdeka. Ada waktu kurang lebih 2024 menuju 2040, 21 tahun. Ini adalah episode yang sangat penting buat bangsa Indonesia. Tidak boleh missing momentum. Diperlukan suatu program yang berkesinambungan. Ini teman-teman backgroundnya. Lalu ada Astacita, itu 8 misi. Dan ada 8 program hasil terbaik cepat, 17 program prioritas, dan ada 3 fondasi di bawahnya. Yaitu Fondasi Indonesia Maju, bahwasanya angka-angka perolehan yang sudah diperoleh oleh Pak Presiden kita Pak Jokowi sampai dengan terakhir itu bagus semua. Coba terus dulu halaman. Terus. Nah, ini dia. Ini fondasi yang kita akan gunakan bahwasanya dengan GDP 1,4 triliun, pendapatan per kapita 4.580 per orang per tahun, jumlah penduduk miskin di bawah 10%, neraca dagang surplus 54,4 miliar, cadangan devisa 137 miliar, pertumbuhan ekonomi 5,2, inflasi 3,3, utang 38%. Bisa utang yang paling rendah, brother sister, kalau kita lihat dari data-data. Ya, teman-teman. Jadi ini yang membuat kita di dalam pasangan Prabowo Gibran akan memberikan keberlanjutan kepada teman-teman semuanya. Nanti kalau bicara pasar modal, sejatinya itu supply dan demand. Dan ada otoritas yang mengaturnya. Tapi teman-teman, ini kesempatan untuk kita sama-sama memahami itu dulu, karena konsepnya juga baru selesai dan ini juga sebetulnya putaran pertama. Lanjut, brother sister. Nah, teman-teman, untuk Indonesia Maju, maka ada capaian-capaian yang sudah ada, nilai ekspor kita juga bagus, realisasi PMA di luar Jawa juga bagus, besar, belanja juga bagus, 3.325 triliun ya, dan juga ada program jaring pengaman sosial dan pembangunan infrastruktur. Ini apa artinya? Ini semua akan dilanjutkan. Lanjut lagi, brother. Dan ini fondasi yang akan dilanjutkan karena selain sudah ada fakta, tapi juga ada potensi. Ini nanti keberlanjutan ini yang akan membuat kita akan melihat bagaimana hubungan dengan cadangan devisa. Hubungannya nanti dengan diperlukan pendanaan melalui pasar modal. Ada cadangan sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada lokasi strategis, dan ada produk unggulan. Semuanya ada di sini. Lanjut, brother. Nah, tentu saja ada tantangan strategis, saya nggak usah teruskan. Terus. Nah, ini yang paling penting lagi. Pak Prabowo dan Gibran itu akan mengusung prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Apa artinya? Tadi sudah sama dengan dikatakan Pak Andi, pemerintah harus masuk pada situasi-situasi di mana hukum pasar tidak bisa lagi menolong negara. Ya, jadi inilah prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Ekonomi yang menjunjung tinggi kemanusiaan, ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional, ekonomi yang egaliter, ekonomi yang berkeadilan sosial. Lanjut lagi, brother. Nah, ini visinya. Berdasarkan itu semua tadi, maka visinya sangat gampang diingat, teman-teman. Bersama, you and me, together, gotong royong kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kalau boleh tambahan sedikit, terus lagi teman-teman, di pasar modal, terus dikit lagi. Nah, ini dia, terus lagi. Terima kasih Pak Panji. Dikit lagi, setengah menit, terus lagi Pak. Nah, ini dia, teman-teman.
Ini sebetulnya di pasar modal. Market cap 45% dari GDP. Ya, teman-teman. Dan ada 5.600 perusahaan besar di Indonesia, tapi yang terdaftar di bursa masih 898. Dan ada 12 juta investor. Ini yang menurut kami nanti akan kami paparkan di ujung. Maksudnya ini adalah yang kita akan kembangkan. Lanjut. Terima kasih Pak Panji. Baik, berikutnya kami persilakan kepada Mas Wijayanto untuk memberikan paparannya. Waktunya sama 5 menit. Terima kasih, Mas Kar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, ibu-ibu, bapak, rekan-rekan semuanya. Indonesia tahun ini berusia 78 tahun. Ada yang mengatakan masih muda, ada yang mengatakan sudah tua. Tapi faktanya, Indonesia adalah negeri yang pertama merdeka di ASEAN. Jadi 10 negara, Indonesia yang pertama kali merdeka. Nah, yang menarik, kalau kita berkeliling Indonesia, kita akan melihat ada banyak ketimpangan. Kita akan melihat ada begitu banyak paradoks. Misal, kita punya kereta tercanggih di dunia, jalan tol yang bagus, tetapi di kawasan sekitar itu tidak ada public transport system. Jalan di kota-kota, jalan di kabupaten, di desa, di kecamatan, semua tidak layak. Yang lain, pemerintah membangun infrastruktur, dan itu kita semua melihat sangat kasat mata. Tetapi faktanya, efisiensi ekonomi kita itu malah justru menurun, diukur dari iPhone. Paradok yang lain, daerah-daerah penghasil sumber daya alam ternyata justru rentan miskin, tingkat kesehatan rendah, pengangguran tinggi. Paradok yang lain, kita disebut negara agraris, tetapi petani mendominasi wajah kemiskinan di negeri kita. Kita negara maritim, tetapi nelayan-nelayan itu sangat syarat dengan nuansa kemiskinan. 9 dari 10 universitas terbaik di Indonesia ada di Jawa. Kualitas human capital Jawa dan Sumatera di-combine dibandingkan dengan wilayah lain Indonesia, itu gapnya 10 tahun. Ada begitu banyak paradok, ada begitu banyak ketimpangan, sehingga tidak salah kalau kita sebut kita sudah satu bangsa, kita sudah satu tanah air, kita sudah satu negara, tapi belum satu kemakmuran. Oleh sebab itu, Amin mengangkat visi misi Indonesia adil makmur untuk semua. Ada 8 misi, kita sebut 8 jalan perubahan yang bisa diklasterkan dalam 4 klaster. Ada pembangunan manusia, ruang hidup, interaksi, institusi. Nah, yang menarik dalam visi misi ini, kita ada juga agenda khusus yang mana masing-masing kawasan di Indonesia itu terinform apa yang dilakukan oleh Amin ketika menang. Saya orang Sumatera, saya tahu kalau Amin menang, Sumatera akan diapakan. Saya orang Kalimantan, saya orang Papua, dan seterusnya. Tidak hanya itu, ada agenda khusus 28 community profesi. Saya investor pasar modal, saya pelaku pasar modal. Amin menang, apa yang akan dilakukan untuk saya? Saya pemilik korporasi besar, apa yang akan dilakukan? Next slide. Nah, untuk mewujudkan visi misi itu, maka kita perlu melakukan perubahan paradigma. Dari tadinya pemerintah membangun secara sektoral sehingga tumpang tindih, ke depan akan didorong untuk membangun secara kawasan, tentunya plus sektoral. Pertumbuhan semata yang jadi fokus, ke depan pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Sektor mining itu contoh yang sangat konkret. Yang ketiga adalah pendekatan top down. Ini harus dibangun, ini harus diselesaikan, ini harus diselesaikan. Tanggal sekian, kita rubah, partisipatif dan kolaboratif. Next slide. Next slide. Ini beberapa target pemerintah Amin kalau terpilih. Pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 6,5%, fiskal yang solid, debt to GDP ratio turun menjadi
30%, tax to GDP 13-16%, dan seterusnya. Yang jelas kita akan harmonisasikan peran BUMN dan swasta. Jangan seperti sekarang mereka bersaing rebutan proyek. Kita akan mewujudkan industri keuangan yang handal dan efisien. Kita akan merawat dan menyambut investor existing dan investor baru. Sekarang ini yang baru dicuekin. Tetapi yang baru dikasih karpet merah. Kalau kami karpet biru atau karpet hijau, karena karpet merah beliau yang punya. Melanjutkan mendorong hilirisasi menuju industrialisasi. Next slide. Lalu bagaimana dengan capital market ketika Amin memimpin? Kami melihat begini, capital market itu seperti ujung gunung es. Waktunya sudah habis, Pak Wijaya. Ya, boleh sedikit? Ujung gunung es. Kalau kita ingin memperbesar capital market, nggak mungkin dengan cara menambah di ujung. Tetapi kita harus perkuat di bawah. Daya saing sektor real, keberlanjutan fiskal, stabilitas moneter, stabilitas politik. Kalau ini kita perkuat, maka capital market itu akan nyembul, akan terbang, akan melayang. Makasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, Pak Wijaya. Sebetulnya masih seru, masih banyak yang ingin dipaparkan oleh narasumber kita di depan, tapi kita harus melanjutkan ke debat sesi kedua. Di sesi kedua ini ada 6 pertanyaan acak yang kisi-kisinya sebelumnya sudah kami sampaikan kepada masing-masing narasumber. Tim ses berdasarkan urutan undian di awal akan mengambil nomor pertanyaan dan kemudian menjawab selama 2 menit, lalu akan ditanggapi tim lain 1 menit. Baik, silakan. Ini mengambil langsung beberapa pertanyaan, 2 ya. 2 pertanyaan, masing-masing 2. Silakan. Sesuai dengan urutannya, Mas. Ya, 3 dan 4. 3 dan 4, tolong Mbak. 1 dan 6. Dua dan 5. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, saya juga belum tahu pertanyaannya, tapi saya akan membukanya. Mohon Bapak disimak pertanyaannya dan kemudian silakan tim ses urutan pertama menjawab. Waktu 2 menit. Pertanyaannya adalah, beberapa program strategis yang tengah bergulir seperti hilirisasi dan IKN menjadi pantauan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Bagaimana kelanjutan atas program strategis tersebut? Kebijakan apa yang akan diambil untuk menarik investor sehingga program strategis ini juga bisa turut mendorong transaksi saham di pasar modal? Silahkan tim ses untuk urutan pertama menjawab. Waktu buat Pak Andi 2 menit dihitung ketika Bapak mulai bicara. Terima kasih. Hilirisasi dengan investor itu dalam visi misi Ganjar Mahfud sesuatu yang akan dipercepat dengan kompleksitas yang lebih dalam. Ya, kami memikirkan hilirisasi itu harus merupakan satu kesatuan ekosistem dari yang pertama konektivitas global, rantai pasok global. Kita tahu untuk melakukan hilirisasi bahan baku bisa saja ada di Indonesia atau di negara lain. Misalnya untuk hilirisasi bagaimana kita memperkuat baterai listrik. Indonesia kalau berbasis litium, litiumnya harus kita ambil katakanlah dari Argentina atau dari Australia. Kalau kita ingin melakukan hilirisasi untuk memperkuat ketahanan pangan kita dalam produk pupuk, maka bahan baku pupuknya harus kita ambil dari Jordan, Tunisia, atau Maroko. Sehingga konektivitas global, rantai pasok global harus menjadi bagian utama dari upaya kita melakukan hilirisasi. Lalu setelah itu, hilirisasi membutuhkan teknologi.
Nah, teknologinya hanya akan bisa kita serap sebanyak-banyaknya kalau kita memiliki sumber daya manusia yang unggul. Karena itu visi pertama dari Mas Ganjar adalah manusia yang unggul. Secepat-cepatnya kita meningkatkan manusia yang unggul itu melalui program-program yang ada sekarang, tapi dipercepat sehingga talenta-talenta kita bisa naik. Lalu yang menjadi masalah berikutnya adalah di mana kalau kita ingin membangun hilirisasi industrinya diletakkan. Ya, di sini kita kemudian berpikir tentang satu konektivitas maritim. Nggak mungkin kita membangun kawasan untuk membentuk industri ekonomi dengan karakter ekonomi yang khusus kalau di depannya tidak ada pelabuhan laut dalam. Kalau di depannya tidak ada arus kapal yang bisa secara signifikan menurunkan biaya logistik. Akhirnya terakhir, hilirisasi juga terkait dengan hijau dan digital. Hilirisasi yang akan diminati oleh global adalah kalau hilirisasinya dari awal sudah menggunakan paradigma hijau. Hilirisasinya dari awal sudah lompat ke industri 4.0 menuju 5.0 yang memakai artificial intelligence. Hilirisasinya harus kompleks. Konektivitas global, hijau, biru, dan digital. Terima kasih. Saya sudah habis waktunya Bapak. Tepuk tangan yang meriah. Kemudian saya meminta silakan tim ses urutan kedua untuk menanggapi waktu Bapak 1 menit Pak ketika Anda mulai bicara. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Titis. Pak Andi Wijayanto, dari hilirisasi tadi yang akan diakselerasi, apa Pak connectivity-nya dengan cadangan devisa maupun juga kita punya market capitalization di pasar modal maupun juga jumlah dari public listed company Pak, itu aja Bu Titis. Oke, terima kasih. Sekarang langsung ke Pak Wija. Tim testing urutan pertama untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit Pak, sama. Menanggapi atau bertanya? Menanggapi Pak, dari yang... Saya melihat terkait dengan IKN gitu ya, kan temanya dilanjutkan. Bagaimana dengan kapasitas fiskal kita? Bagaimana dengan prioritas kita yang lain yang sebenarnya juga sangat penting? Apakah dilanjutkan as is atau ada modifikasi time frame-nya, size-nya, targetnya, dan lain sebagainya? Makasih. Oke, sekarang giliran Mas Andi untuk menanggapinya Mas. Waktu Anda 1 menit juga. Ya, yang pasti revisi, modifikasi akan disesuaikan sesuai dengan dinamika yang ada ya. Ketika IKN direncanakan tahun 2019 oleh Presiden Jokowi, kita tidak memikirkan ada pandemi global. Kita tidak memikirkan ekonomi dunia itu shutdown. Kita tidak memikirkan ada Rusia dan Ukraina. Kita tidak memikirkan akan setinggi ini perang dagang, perang teknologi antara Cina dengan Amerika Serikat. Sehingga perlu ada terobosan-terobosan bagaimana kita melakukan manuver-manuver sehingga IKN yang kita cita-citakan bukan sekedar memindahkan Jakarta ke Nusantara, tapi IKN itu menjadi global hub, smart hub, dan seterusnya. Nah, itu membutuhkan cara-cara khusus untuk meyakinkan investor ya masuk untuk mendanai pembangunan IKN. Kalau kita berhasil, maka pendanaan IKN itu akan sebagian dari kekuatan fiskal kita, tapi sebagian besar dari investor, karena investor akan melihat IKN, disitulah digital yang baru, disitulah konektivitas yang baru, disitulah prototipe bagaimana Indonesia membangun kota baru berbasis paradigma hijau. Terima kasih. Tepuk tangan buat ketiga tim kita. Silakan Bang Karno. Terima kasih. Berikutnya kita mengancik pada pertanyaan untuk tim ses nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, perubahan iklim saat ini mendorong kita mulai beralih ke green economy. Akan tetapi ini memerlukan adanya investasi dengan biaya yang sangat mahal, sedangkan di sisi lain tambang, pembangkit listrik, dan infrastruktur energi lama masih terus beroperasi. Bagaimana visi dan kebijakan yang akan diambil di sektor energi terbarukan seperti EV dan lain-lain? Dan bagaimana prospek kinerja berbagai saham di area ini? Silakan Pak, waktunya 2 menit. Pak Kirana, Pak Prabowo dan Pak Gibran itu sangat concern dan juga serius sekali untuk melanjutkan program hilirisasi maupun juga industrialisasi. Dan terkait dengan perubahan iklim, itu kita juga sangat concern dengan peralihan ke green economy. Itu tidak bisa diragukan lagi Pak, committed, karena ada di dalam Astacita. Nah, menariknya
kita orang Indonesia sebetulnya ibarat ayam, kita tidur dan duduk di bawah begitu banyak bulir-bulir beras, Pak. Kita di dalam perut bumi banyak komoditas, batu bara dan juga nikel maupun juga bauksit dan juga ada kebun-kebun sawit. Pertanyaannya, bagaimana kita dalam rangka menuju net zero emission di tahun 2060 dengan stepping tahun 2030, 40, 50 dan 60, tetapi kita tidak kehilangan momentum untuk memanfaatkan juga kekayaan deposit dari mineral untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Tadi dikatakan di depan bahwasanya kita ini sangat concern dengan memajukan kesejahteraan rakyat dan bangsa. Nah, itu banyak depositnya. Jadi, teman-teman, masalah tadi untuk kita masuk ke dalam green tidak usah dipertanyakan. Dan masuk ke dalam EV juga tidak usah dipertanyakan. Karena Pak Prabowo dan Pak Gibran akan melanjutkan itu semua, Pak. Dan tadi balik lagi mengenai fundingnya, di sini pasar modal sebetulnya bisa membantu untuk funding. Ada kurang lebih 285 miliar dolar yang diperlukan converting dari PLTU menjadi bertenaga bisa surya, bisa juga yang lain-lain yang energi terbarukan. Nah, ini sangat bisa masuk di dalam pasar modal, teman-teman. Ya, jadi ini jawabannya adalah untuk mendorong ke green economy, tidak ada keraguan. Namun jangan lupa kita mesti memanfaatkan deposit yang ada di perut bumi dalam rangka tadi menghasilkan devisa, ya toh, dan menyejahterakan rakyat. Jangan sampai momentumnya hilang. Terima kasih Pak Panji. Berikutnya kami persilakan kepada Pak Wija untuk memberikan tanggapan selama 1 menit. Silakan. Tentang EV, Pak Panji, kita semua rasanya ngegas dengan kecepatan penuh ya, ingin membangun EV, kebijakan, kemudian fasilitas dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat tren global, produsen EV itu justru ngerem, investasinya dibatalkan, demand EV turun karena ternyata sektor ini tidak siap untuk habis. Jadi memang prinsip apa yang melejit cepat itu berpotensi untuk tiba-tiba kehilangan energi dan stall dan jatuh. Nah, terkait dengan EV ini, modifikasi kebijakan apa yang akan dilakukan? Tetap gaspol atau apa? Silakan Pak Panji. Siap. Terima kasih Pak Wija. Monggo Pak Andi. Pak Wija. Oke, Pak Andi dulu Pak, nanti terakhir. Pakai satu-satu aja, biar ingatannya nggak hilang. Satu-satu izin Pak. Saya ingin nanya, Oke, saya ngasih tanggapan saja. Siap. Hati-hati dengan paradoks hijau. Paradoks hijau itu untuk memproduksi sesuatu yang hijau, prosesnya kotor luar biasa. Untuk memproduksi solar panel yang nanti kalau digunakan hijau, nambang pasirnya kotor. Bakar silikanya pakai 2000 derajat Celcius, pakai batu bara, kotor lagi. Nanti panel suryanya terbentuk, dipakai bersih. Panel suryanya obsolete, sudah harus didaur ulang, kita masih bingung gimana daur ulangnya. Ya sama, tadi mau bangun baterai berbasis lithium atau nikel. Baterainya bersih, nambangnya kotor, nggak tahu tailingnya dibuang kemana, nggak bisa dibuang ke laut, ya harus membuat dam untuk mengatasi limbah dari penambangan nikel, kotor, begitu dipakai bersih, tapi nanti begitu litiumnya rusak, mau dikembalikan ke kita sebagai pabrik, kotor lagi. Hati-hati dengan paradoks coklat hijau tersebut. Terima kasih. Silakan Pak Panji menanggapi 1 menit. Terima kasih Pak Andi, Pak Wija. Terkait dengan EV tadi, Bapak dan Ibu, inilah kesempatan kita memproduksi mobil tanpa kita ngebuat mesin, teman-teman. Kebayang nggak yang namanya EV di bawah bodi mesin itu ada plat yang namanya plat berisi campuran dari nikel dan lithium segala macam, bisa adalah baterainya. Ini kita bisa masuk ke industri mobil tanpa harus bikin blok silinder, combustion mesin, no more. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang mesti kita ambil, brother sister. Maksudnya begini, ya bahwasanya kita mesti ngikutin tren. Dalam prakteknya apabila terjadi perubahan tren pasti adjusted. Tetapi tujuan utama Pak Prabowo mengatakan di dalam debatnya dalam paparan kemarin menginginkan ada industri mobil di Indonesia. Saat ini belum ada, merek Indonesia belum ada. Padahal beli 1 juta setiap tahun, brother and sister. Ya, jadi kita ingin ada merek Indonesia, materialnya ada, brother and sister. Ini opportunity menurut saya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih.
kasih. Ini masih akan panas Pak. Masih ada pertanyaan ketiga dan giliran Prof. Wijaya yang akan menjawab. Pertanyaannya adalah bagaimana visi misi dalam membangun dan mengembangkan pasar modal Indonesia, baik itu konvensional dan syariah ke depan. Bagaimana arah kebijakan pemerintah baru atas perdagangan kripto, karbon, saham luar negeri di Indonesia yang telah diadopsi di Undang-Undang PPSK yang baru disahkan. Silakan. Makasih Mbak Titis, makasih juga dengan gelar profesornya. Amin, gitu dong Pak. Saya belum profesor. Ya, maaf Pak. Amin. Kita ini bagian dari masyarakat global. Kalau teman-teman duduk minum kopi, kita jangan mingkir, kita harus ikut mingle. Kalau kita takut minum kopi, ya pelan-pelan. Terlalu panas, minum pelan-pelan. Jangan sampai kepanasan. Terkait dengan sektor keuangan juga begitu. Ini adalah sektor yang syarat dengan inovasi. Dunia melakukan apa, kita harus ikuti. Tetapi hati-hati. Kripto, kemudian carbon trading, kemudian jual beli saham luar negeri dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang bagus. Kita harus ikuti. Opportunity-nya kita coba tap, tetapi risikonya kita coba antisipasi. Teman-teman yang di sektor keuangan ini beruntung. Karena omnibus keuangan ini sangat berkualitas, forward looking, sangat jelas, minim konflik kepentingan. Jadi apa yang dilakukan oleh otoritas keuangan kita luar biasa bagus, perlu kita dukung, kita fasilitasi, dan kita sebagai komunitas keuangan mencoba menelaah, memasuki, mencari opportunity, sambil pada saat yang bersamaan adalah mencoba meminimalisir risiko yang mungkin terjadi terhadap bisnis kita. Kalau kita tidak mencoba memasuki dan mempelajari itu, maka kita sudah pasti kita akan ketinggalan zaman. Kita tidak akan lagi menjadi bagian dari komunitas investor global. Terima kasih. Oke. Sekarang silakan Mas Andi untuk ini Mas menanggapinya. Waktu Anda 1 menit. Ya, saya pikir salah satu masalah utama di dunia pasar modal investasi, terutama karena mengandalkan teknologi, pemerintah biasanya memang waktu reaksinya, reaction temponya itu jauh lebih lamban daripada perubahan yang terjadi. Apalagi kalau perubahannya sifatnya disrupsi. Kripto itu disrupsi, tiba-tiba melompat. Sebelumnya kita pakai uang analog, uang yang kita pegang, lalu tiba-tiba uangnya berubah menjadi uang kripto, uang digital, melompat. Ya. Dan karena itu biasanya normalnya pemerintah itu tidak bisa melakukan kejar-kejaran seperti itu. Itu tantangannya. Tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi di negara-negara lain. Karena itu kami dari timnya Ganjar Mahfud memang secara sengaja terus-menerus mengamati dinamika-dinamika geopolitik yang ada, terutama mengamati insiden-insiden yang ada di pasar-pasar modal besar. Dan di Amerika Serikat sendiri, bagaimana tiba-tiba kasus keuangan, skandal-skandal keuangan terbesar dalam 3 tahun terakhir, semuanya berkaitan dengan fraud di kripto. Dan itu yang harus kita antisipasi ke depan. Oke. Silakan Pak Panji, waktu Anda 1 menit. Saya minta slide nomor 32. Bapak dan Ibu, bicara mengenai pasar modal, sudah pasti itu meliputi pasar saham, pasar obligasi, pasar derivatif, dan pasti nyenggol pasar forex dan money market, teman-teman. Ya, jadi konsep dari Pak Prabowo Gibran, ya halaman berikutnya, teman-teman, itu kami ingin merubah dari saving society menjadi investing society. Apa artinya? Yang selama ini lebih banyak ditaruh uang dari masyarakat di bank, menjadi ditaruhnya di saham. Saat ini posisinya 15%. Kita mau geser ini naik. Ya, bagaimana caranya? Literasi, teman-teman. Ya, jadi satu, merubah anak-anak muda khususnya, kita mau guide mereka untuk bisa mulai tidak hanya naruh di bank dengan mendapatkan bunga, tapi mendapatkan capital gain maupun juga dividen dan kaya dalam jangka panjang dengan masuk kepada saham. Dan akan ada employee providence fund, juga kita mengharapkan market capitalization menuju 80%, dan kami berharap koperasi maupun juga perusahaan-perusahaan besar yang tidak perlu cash itu mendaftar di pasar modal untuk bisa menambah market cap kita. Demikian Bu Titis. Sekarang silakan Pak Wijaya untuk menanggapinya Pak. Ya, terima kasih. Jadi salah satu proteksi yang terbaik adalah knowledge.
Jadi pelaku pasar, kemudian otoritas keuangan harus fokus juga pada edukasi kepada investor. Jangan hanya karena FOMO gitu ya, mereka invest, tahu-tahu kehilangan, kemudian seumur hidup berjanji tidak akan lagi invest di pasar modal atau invest di derivatif, produk keuangan dan lain sebagainya. Edukasi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, dalam konteks kripto, apa yang dilakukan pemerintah menurut saya sudah sangat tepat. Kripto didefinisikan sebagai uang digital, bukan efek, bukan futures. Kemudian diatur oleh OJK, sehingga ada bird eye view, regulasi disusun secara komprehensif. Kemudian ada waktu 2 tahun untuk menyusun rule of the game. Dan saya yakin teman-teman semua akan dilibatkan di situ, manfaatkan ini untuk menyusun regulasi terbaik forward looking di sektor keuangan. Sekali lagi tepuk tangan buat ketiganya. Silakan Pak Menal. Terima kasih. Berikutnya kita beranjak kepada pertanyaan nomor 4 untuk Pak Andi Wijayanto dari tim Ganjar Mahfud. Sejak pandemi terjadi pendalaman pasar modal secara signifikan di Indonesia. Kita melihat tumbuhnya generasi investor retail baru yang sebagian besar merupakan investor pemula. Akan tetapi di sisi lain, dampaknya adalah semakin besarnya kalangan investor ikut-ikutan yang akhirnya menjadi korban dari bandar penggoreng saham, investasi bodong, dan influencer yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya, apa langkah dan kebijakan yang akan diambil untuk secara signifikan meningkatkan perlindungan investor pasar modal? Bagaimana mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi investor kakap dan retail? Dan bagaimana menghindari adanya konflik kepentingan di pasar modal kita? Silakan Pak Andi, waktunya 2 menit. Ya, terima kasih. Jawaban pertama, literasi keuangan terutama dari anak-anak muda itu yang harus diperkuat. Ya. Kalau teman-teman di pasar modal ditanya siapa suhu utama untuk melakukan investasi, pasti akan kenal yang namanya Warren Buffett misalnya. Nah, nasihatnya selalu satu. Pada saat saya melakukan investasi di satu entitas, maka investasi itu saya tujukan untuk selamanya. Ya, karena dia benar-benar yakin dengan fundamental dari korporasinya, dia benar-benar yakin dengan prospek perkembangan bisnis dari korporasi itu, sehingga dia inginnya sekali dia melakukan analisis, ditaruh dan ditarik gak akan, karena investasinya akan selamanya. Nah, walaupun itu cenderung tidak cocok dengan generasi sekarang yang bisa keluar masuk dari satu entitas, dari satu emiten ke yang lain. Tapi menyadari bahwa ada literasi keuangan yang perlu dilakukan. Ya, jangan tiba-tiba kita terbingung-bingung ketika ada anak-anak muda, orang-orang yang investasi, terus investasinya rugi, yang dituntut orang yang menaruh uangnya. Ya, tidak tahu bahwa investasi itu ya ada untung, ada rugi, ada hijau, ada merah. Yang pertama adalah literasi keuangannya. Yang kedua, ada misalnya aturan-aturan yang memungkinkan investor-investor itu lebih memahami kondisi fundamental dari korporasi-korporasinya. Membuat ada transparansi dari portofolio dari korporasi-korporasi yang akan misalnya melakukan IPO atau akan melakukan transaksi dalam jumlah katakanlah 100 miliar rupiah ke atas. Ya, dan itu sudah diatur, sudah perlahan-lahan diperkuat melalui institusi-institusi yang ada di pasar keuangan kita, termasuk misalnya oleh OJK. Saya pikir kombinasi antara literasi, transparansi, dan bagaimana pemerintah menjamin bahwa transaksi keuangannya berbasis kepada kondisi pasar yang sehat, itu yang menjadi inti ke depan. Terima kasih Pak Andi. Berikutnya kami mohon tanggapan dari Pak Panji. 1 menit Pak, silakan. Terima kasih Pak Kang. Pak, tadi kami udah bilang kita punya tagging adalah dari saving society menjadi investing society, dan kita nge-get anak muda, dan data-data menunjukkan itu dari 12 juta investor, 5 juta anak muda, Gen Z dan milenial. Nah, jadi bagaimana caranya supaya mereka nyaman? Tentu saja ini saya setuju dengan literasi. Dulu banyak di kampus-kampus ada mini market ya untuk memberikan literasi. Tetapi yang paling penting juga bagaimana untuk menjamin adanya sound best practice capital market. Menurut saya ini juga penting ya. Jadi salah satu visi misi dari
Pak Prabowo dan Pak Gibran adalah sound and best practice capital market dengan penguatan fungsi pengawasan. Artinya begini, yang nakal-nakal dua-duanya nih, mohon maaf lahir batin, ya emitennya, ya auditornya, ya mesti ada prinsip stick and carrot gitu loh. Mesti datang proses di situ, Bu, sehingga nanti orang mengerti. Tidak bisa sembarangan main goreng-goreng segala macam, karena sudah ada yang bergerak di situ dan ada yang melacak dan memproses, Bu. Terima kasih Pak Panji. Berikutnya Pak Wija, persilakan Terima kasih. 1 menit. Terkait dengan fraud, ini memang isu luar biasa gitu ya, karena seringkali korbannya adalah investor kecil yang mereka sedang belajar, walaupun nilainya nggak besar, tapi karena sekian juta nilainya luar biasa juga. Nah, saya melihat ada progres yang bagus, karena dulu sektor keuangan itu proses penyidikan, penyelidikan itu oleh polisi. Dia tidak mempunyai expertise di situ, sehingga bisa salah sasaran, salah menggunakan klausula dan lain sebagainya. Sekarang dihandle oleh OJK, memang ekspertisnya di bidang ini. Saya sangat optimis dengan pendekatan baru ini, apalagi dengan ditambah edukasi bagi para investor pemula, situasi governance di sektor keuangan kita ini akan membaik, sehingga investor pemula merasa nyaman untuk berinvestasi, fraud turun, apalagi kalau sanksi betul-betul ditegakkan. Jangan sampai fraud puluhan triliun tapi hukumannya sekian bulan. Terima kasih Pak Wija. Terakhir Pak Andi, tanggapannya 1 menit. Ya, dari data-data yang tadi saya sampaikan, terutama tentang indeks Indonesia dibandingkan global, di situ sebetulnya kita menemukan PR-PR yang harus kita lakukan. Misalnya tentang tadi indeks literasi global, ya kita nilainya 0,3 dari mestinya 0,47 rata globalnya, lalu harus naik menjadi 0,62, indeks pembangunan institusi keuangannya 0,36, sementara negara-negara maju 0,62. Nah, pada saat investor-investor besar ingin masuk ke Indonesia, maka konsultan-konsultan mereka akan membaca indeks-indeks itu. Ya, pada saat indeks kita masih berada di rata global, lalu belum nyampe ke angka 0,6 sesuai yang diinginkan oleh investor-investor global, maka kapitalisasi market kita ya akan segitu-gitu saja. Dan ini membutuhkan waktu, tapi kuncinya adalah literasi, lalu kemudian pembangunan institusinya, lalu pemerintah masuk menyiapkan aturan-aturan yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Andi. Mohon tepuk tangannya. Tangannya. Ini masih kita melanjutkan pernyataan kelima dan untuk ke urutan kedua, Pak Panji. Pertanyaannya adalah subsidi BBM adalah masalah klasik yang terus membelit kebijakan anggaran Indonesia. Di pemerintahan baru nanti, apakah kebijakan subsidi BBM masih akan dilanjutkan atau akan dicabut sepenuhnya atau akan diambil kebijakan yang kompromistis? Bagaimana mengantisipasi dampak dan risiko sosial politiknya? Saya minta tim ses kedua untuk menjawabnya. Waktu Anda 2 menit ketika Anda mulai bicara. Terima kasih Bu Titis. Salah satu formula mengapa inflasi kita rendah adalah memang kita melakukan managing dari harga energi. Itu formula yang menurut saya sah-sah saja. Negara-negara manapun boleh melakukan itu, yaitu jadi mana yang sudah bagus kita akan lanjutkan, brother sister. Ya. Jadi kita akan lanjutkan itu Bu. Namun demikian, apabila nanti sudah dalam jangka panjang beralih ke listrik, which is mungkin akan takes time, itu akan berbeda lagi Bu. Ini kan sebetulnya transisi. Ya, sekarang masih menggunakan Pertalite sudah kita akan mulai geser ke Pertamax, itu prosesnya akan berjalan seperti itu. Ya, dan nanti pelan-pelan kalau penetrasi mobil listrik sudah jalan, ini mungkin porsinya pelan-pelan akan turun. Namun demikian kami akan melanjutkan kebijakan tadi, bagaimana menjaga daya beli, bagaimana membuat ini bisa diserap oleh APBN, dan ini adalah formula kita membuat kita punya angka inflasi stabil. Di samping tentu saja ada tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, teman-teman. Jadi ini adalah satu program yang akan dilanjutkan, Bu Titis, tepatnya begitu. Terima kasih, Pak Wija. Silakan dari tempatnya Pak Anies untuk menanggapinya. Waktu Anda 1 menit. Iya,
apakah solusi subsidi BBM itu pembicaraannya harus terkait dengan subsidi? Kita berkutat pada nilai, kepada siapa yang menerima. Saya rasa kok tidak ya. Masyarakat tidak punya uang cukup, tidak kuat beli BBM sehingga disubsidi. Solusi yang terbaik menurut saya adalah pengembangan public transport. Sehingga mereka bisa beralih dari kendaraan pribadi menggunakan public transport. Dan ketika masyarakat pakai public transport, kita bisa menggunakan teknologi account based ticketing. Di Jakarta sudah disiapkan, sebentar lagi diterapkan. Tiket itu melekat kepada KTP dan pembeliannya menggunakan handphone. Kalau pakai kartu bisa dipinjam siapa-siapa, tapi kalau handphone nggak mungkin dipinjam. Sehingga seseorang membeli tiket berdasarkan dengan strata ekonominya. Nah, dengan mengalihkan kepada public transportasi, mengenalkan account based ticketing, saya rasa solusi masalah subsidi akan sangat tepat. Oke, terima kasih. Silahkan Mas Andi. Solusi yang kami tawarkan itu integrasi 4T. Integrasi 4T itu yang tadi Mas Wija sampaikan, satu dari 4T yang kami tawarkan. 4T yang terintegrasi itu, kita harus menciptakan ekosistem di pemukiman dan tempat kerja kita, sehingga orang bisa dengan nyaman keluar dari tempat tinggal T1, ada trotoar T2, ada transportasi publik T3, ke tempat kerja T4. Begitu ada solusi terintegrasi 4T ini, di dalamnya ada transportasi, maka kemudian kita bisa mulai mengalihkan subsidi BBM tersebut, karena kemudian nanti masyarakat bisa semakin yakin tentang kenyamanan, kemudahan mereka melakukan mobilitas hariannya karena ada integrasi 4T tersebut, dan itu ada di visi dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Oke, silakan Pak Panji, Anda menanggapinya Pak, 1 menit. Ya. Untuk jurus yang dipilih oleh teman-teman dari paslon yang lain, tentu saja kita sangat menghargai. Namun demikian banyak model maupun juga banyak pilihan yang bisa kita pilih. Dan di sini Pak Prabowo dan Pak Gibran tentu saja sangat komited dengan nasib rakyat, sangat komited dengan daya beli, dan juga ini bagian dari tadi ekonomi berkeadilan, ekonomi Pancasila. Begitu nanti kemampuan anggaran kita semakin baik dan juga kita bisa shifting moda transportasi, tentu saja ini akan sangat dynamic untuk bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Demikian, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat ketiga pembicara kita. Terima kasih. Sampailah kita pada pertanyaan terakhir untuk session kedua ini, ditujukan untuk Pak Wijayanto. Kebijakan moneter ketat atau suku bunga tinggi Amerika Serikat telah mengakibatkan gejolak pasar modal global, termasuk Indonesia, dan pelemahan rupiah. Apa langkah yang akan dilakukan agar pasar modal dan keuangan Indonesia bisa semakin berdaya tahan dari hantaman guncangan pasar global, termasuk kebijakan The Fed? Silakan Pak Wijaya. Terima kasih Mas Karania. Apa yang terjadi di Amerika itu sebenarnya The Fed sedang membersihkan lantai yang dikotori oleh pemerintah federal, yang mereka banyak berhutang untuk menutup defisit yang luar biasa. Jadi dalam beberapa masa terakhir, T-bill yang diisu itu 3 kali lipat dari jumlah normal pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, pertanyaannya, kalau kita lihat attitude pemerintah federal, apakah dia akan menghentikan perilaku itu? Kalau kita lihat masyarakat, pemerintah politik di Amerika yang sangat populis, rasanya tidak. Biden akan tetap menjalankan kebijakan defisit yang luar biasa besar, sehingga mereka harus selalu mengeluarkan obligasi pemerintah. Jadi kita harus bersiap bahwa apa yang kita alami ini kemungkinan akan berjalan dalam periode yang cukup panjang. Tapi kita diuntungkan karena situasi kita sebenarnya cukup menggembirakan. NPL rendah, kredit tetap tumbuh, KAR bagus, kemudian sebagus maskar, kemudian kita juga lihat indeks rupiah turun tetapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi begini, jangan
masuk zona nyaman. Karena sesuatu itu bisa berubah dengan sangat cepat. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya BI, pemerintah harus menjaga inflasi supaya tetap rendah. Yang kedua, pemerintah harus tidak mengikuti langkah the Fed, langkah pemerintah federal. Berhutang terlalu banyak, menerbitkan obligasi sun terlalu banyak gitu ya. Akhirnya kita akan kesulitan untuk mendapatkan pembeli. Kita harus meningkatkan suku bunga, trust dari investor global kepada sistem keuangan kita juga akan turun, sehingga mungkin kita akan menghadapi masalah di kemudian hari. Terima kasih Pak Wija. Berikutnya Pak Andi, dipersilakan tanggapannya 1 menit. Ya, mungkin yang nanti perlu kita diskusikan lebih dalam, Mas Wija, adalah fenomena de-dolarisasi. Ya, apakah yang dilakukan oleh The Fed ini kemudian membuat negara-negara mencari alternatif untuk melakukan transaksi globalnya, transaksi perdagangannya tidak lagi dengan menggunakan dolar. Ya, tahun ini ada satu sejarah baru. Pertama kali ada transaksi pembelian minyak yang dilakukan antara India dengan Uni Emirat Arab, 1 juta barel per hari dan tidak menggunakan dolar. Ya, dan ini satu terobosan atau satu tantangan bagi dominannya dolar sebagai alat tukar global. Jadi apakah nanti ke depannya yang kita lihat adalah fenomena de-dolarisasi yang sudah antara lain dilakukan oleh Cina dalam beberapa kali pertemuan-pertemuan multilateralnya, termasuk menggunakan forum BRICS. Terima kasih Pak Andi. Silakan Pak Panji, 1 menit juga. Bapak dan Ibu, bersama Indonesia Maju, kita mesti gotong royong, brother sister, kalau pasar modal kita kena serangan, pasar forex kita kena serangan, ya toh? Bagaimana caranya? Ya toh? Saya di Indonesia Forex Market Committee hampir 4 tahun. Kita kalau ada serangan terhadap rupiah, we stand for it dan kita defense, brother sister. Begitu juga ada serangan pasar bond, kita defense. Begitu juga ada serangan money market maupun pasar bonds. Bagaimana caranya, teman-teman? Ini masalah supply demand. Ya, jadi Pak Prabowo dan Pak Gibran dengan ekonomi Pancasila dan bersama kita maju melihat kalau misalnya ya hilirisasi, tadi saya katakan ada batu bara di dalam perut bumi, ada nikel segala macam, ini mestinya menjadi cadangan devisa, benar nggak? Tapi kenapa nggak? Nah, inilah yang akan kita gali. Apa artinya? Ya, tentu saja kita akan melihat sekiranya pemerintah mesti masuk melalui BUMN, teman-teman. Ya, BUMN mesti menumpuk banyak dolar. Plus tadi de-dolarisasi melalui local currency settlement. Terima kasih. Terakhir Pak Wija, tanggapannya 1 Ya, menit. makasih. De-dolarisasi memang satu fenomena yang menarik ya. Tapi kalau kita berbicara ekonomi global, kecanduan terhadap US dollar ini sudah terjadi begitu lama. Ini tidak hanya masalah rasio, tapi juga masalah emosi, kebiasaan, habit dan lain sebagainya. De-dolarisasi akan membantu, tetapi saya yakin prosesnya itu akan sangat panjang. Apalagi sekarang kita lihat pertumbuhan ekonomi Amerika itu ternyata kuat, sementara Cina mengalami perlambatan, Eropa juga mengalami perlambatan. Nah, fenomena ini menjadi bagian dari kalkulasi kita ketika kita ingin memasukkan de-dolarisasi sebagai satu faktor penting. Tapi ya, Mas Andi Wijayanto, ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita masukkan dalam variabel kalkulasi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijayanto. Tepuk tangan dong untuk para panelis. Oke Bapak dan Ibu, kita memasuki sesi terakhir debat ini. Nah ini barangkali nanti akan saling bongkar ini. Masing-masing tim ses akan memberikan pertanyaan untuk mempertajam diskusi dari sesi pertama dan kedua. Kemudian pertanyaan harus sesuai topik yang sudah disampaikan dan kami berhak memotong bila pertanyaan tidak sesuai. Tim ses penanya punya waktu 1 menit untuk melontarkan pertanyaan yang akan dijawab 2 menit oleh masing-masing tim ses lawan. Lalu kembali ke tim ses penanya untuk memberikan tanggapan kembali dalam waktu 2 menit. Oke, kita mulai dari tim ses Mas Andi urutan pertama untuk melontarkan pertanyaan.
Waktu Bapak 1 menit ketika mulai bicara. Saya akan bertanya dulu nih soal ujian saya ketika ngambil mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Saya di FISIP, dosen-dosennya dari Fakultas Ekonomi UI. Soal ujiannya sederhana, jawabnya setengah mati. Soal ujiannya adalah bagaimana memastikan pasar modal di Indonesia berjalan sesuai ekonomi Pancasila. Oke, silakan tim sukses Pak Panji untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit, Pak. Ya, untuk berjalan sesuai dengan ekonomi Pancasila, jelas Bapak dan Ibu, pasar modal refer to dan juga copy paste dengan bagaimana pasar modal yang ada di seluruh dunia. Karena konsep 4 pasar ini yang kita anut, to be honest, memang mengcopy dari apa yang ada di seluruh dunia, yaitu adanya financial market, capital market yang terdiri dari forex market, bonds market, stock market, derivative market, dan money market, teman-teman. Jadi kita nggak bisa keluar dari best practice yang ada di situ. Bagaimana cara mengawinkan dengan ekonomi Pancasila? Ya tadi saya katakan, kita mesti gotong royong teman-teman ya, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Kita gotong royong lah kawan-kawan, itulah kekuatan kita. Tadi ada serangan di pasar bond, serangan di pasar forex, di pasar money market, dan juga pasar saham. Contoh begini, pada suatu ketika suatu saham ditekan habis ke bawah. Lah kalau nggak ada batasan di bawah, itu kejeblos. Nah bagaimana caranya ini? Ya, tentu saja mesti ada supply, dan mesti ada demand. Bagaimana meng-create demand? Kami melihat di sini bisa masuk dari anak-anak muda yang baru, menggeser dari saving society menjadi investing society, dan juga kita melihat koperasi-koperasi kita ini akan menjadi sokoguru dan menjadi induk dari kawan-kawan kita di small business maupun juga di micro, ya orang-orang yang di sektor informal bergabung di koperasi. Masuklah dia ke dalam pasar modal. Inilah singgungannya, menyenggol kita dari ekonomi koperasi, ekonomi Pancasila masuk ke pasar modal. Kami mengusung di sini pasar modal menerima koperasi sebagai salah satu emiten. Ini adalah potensi di kedepannya, teman-teman. Jadi masih terbuka peluang kita memajukan pasar modal. Satu melalui tadi 5.600 perusahaan besar, ya, dan sisanya lagi masuk melalui koperasi-koperasi bisa diemitenkan. Tentu saja kita mesti mengatur regulasinya. Oke, makasih Pak Panji. Silakan Pak Widya. Yang pertama tentang ekonomi Pancasila. Kebetulan saya membaca buku-buku Prof. Mubiarto, buku-buku tuanya. Di situ tertulis secara tegas bahwa pasar saham itu tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Jadi bagi teman-teman yang mendorong ekonomi Pancasila sebagai platform, ekonomi Pancasila harus di-treat sebagai suatu konsep yang living, yang berkembang, dan secara konseptual ini harus dimatangkan. Yang kedua, pasar modal itu sebenarnya merupakan modal untuk wealth distribution. Profitnya tinggi, investor menikmati itu dan ikut menjadi sejahtera. Ini yang terjadi di banyak negara. Pensiunan, guru, pegawai negeri, beli saham, kemudian saham itu yang akan menghidupi masa tuanya. Ini dalam situasi pasar modal yang well regulated dan transparan. Nah, bagi Indonesia bagaimana? Saya rasa ada 2 hal yang perlu ditekankan di sini. Yang pertama, jangan ada lagi asymmetric information. Transparansi harus didorong. Edukasi kepada investor pemula harus diteruskan, diintensifkan. Kemudian yang terakhir, bagi mereka yang memanfaatkan pasar modal bukan untuk wealth distribution, tapi untuk exploitation. Bagi mereka yang awam harus mendapatkan sanksi yang luar biasa, karena ini adalah kejahatan yang besar sesungguhnya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Panji, waktu Anda 2 menit untuk menanggapinya, Pak. Ya. In prinsip, tadi kami sudah paparkan bagaimana Sorry, salah saya. Urutan pertama Mas Andi, maksud saya, Mas Andi. Oh Pak Panji, Mas Andi. Maaf. Ya, saat itu saya menjawabnya dengan konsep marketing 3.0. Marketing 1.0 kita jual produknya, marketing 2.0 kita fokus ke pembelinya, marketing 4.0 lompat dulu itu marketing yang dipandu
oleh teknologi, marketing 5.0, marketing yang dipandu oleh artificial intelligence, Internet of Things, marketing 3.0. Pada saat kita beli produk ini, di dalamnya ada idealisme tertentu. Beli produk ini didaur ulang. Beli produk ini ada CSR. Beli produk ini yang tadi seperti Mas Wija katakan, ada impact-nya untuk wealth bagi banyak orang. Nah, itulah waktu itu saya menjawabnya seperti itu. Dan syukurlah jawaban saya itu dapat nilai A. Oke, mudah cek semuanya. Oke, kayaknya baru tahu rahasianya Mas Andi ternyata. Baik, kita mulai lagi dari tim ses urutan kedua untuk melontarkan pertanyaan. Silakan, waktu 2 menit Bapak, dihitung dari mulai sekarang, Pak Panji sekarang. Ya, saya simpel aja pertanyaannya. Tadi saya sudah katakan, kita memiliki banyak sumber daya mineral, tambang, segala macam. Dan kita juga mengetahui sampai dengan 2060 net zero emission, lalu di 2050 dan 2040. Bagaimana kita memanfaatkan atau bagaimana sikap kita atau stand kita terhadap kandungan batu bara yang begitu banyak yang ada di dalam perut bumi kita. Apa kita langsung ngikutin aja skenario yang terkait dengan green, ataukah kita can do something dan itu bisa buat menjadi something juga buat negara kita, ya toh, mendapatkan begitu banyak pendapatan, devisa, ya. Dan ini salah satu yang menjadi pertanyaan saya. Itu aja, Bu Titis. Oke, terima kasih. Silakan Pak Wija. 2 menit Bapak. Oke, pertanyaan ya Ya. kepada Pak Panji. Ya. Oke. Kepada Pak. Saya mengikuti paparan Pak Prabowo di Indef kemarin dan kebetulan bagian dari paparan itu tadi juga Pak Panji sampaikan di sini terkait dengan memberikan makan siang gratis kepada murid, santri, ibu hamil dan seterusnya. Kalau kita jumlah yang harus kita beri makan itu 82 juta. Nah, fiskalnya dari mana? Kalau kita anggarannya taruhlah 25.000 sekali makan, maka ini sudah hampir 2 triliun setiap hari. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Pak Panji, Pak Prabowo juga menyebutkan dalam paparan di Indef akan mendongkrak rasio pendapatan negara terhadap GDP menjadi 20%. Itu artinya tax ratio sekitar 18%. Sekarang kita 10,4%. Strategi apa, Bapak, yang bisa kita lakukan untuk menuju ke sana? Makasih, Pak. Oke, Mas Andi, silakan untuk bertanya ke. Ini mungkin saya yang salah nangkap, tapi kayaknya lalu lintasnya yang disampaikan oleh Mas Panji harus ditanggapi dulu oleh Mas Wija Mas dan Wija saya. ya, oke. Tentang Gitu ya, Pak tadi ya. Oke, di batu sini bara oke. gitu ya. Siap-siap, ya, Ya, kan? dua-duanya. Ya, betul, Bapak. Mas Wijanya yang kecepatanannya. Kecepatan Mas Wija ya. Silakan, Mas. Boleh diulang tadi Ya. terkait apa? Tentang batu bara, ya, tentang batu bara. Tentang batu bara, saya rasa batu bara ini sesuatu yang sangat penting bagi kita ya. Apapun itu 50% listrik kita disuplai oleh pembangkit listrik batu bara. Dan kita harus thankful gitu ya, kita punya batu bara. Bahwa kita kemudian nantinya akan menuju EBT itu adalah PR yang lain. Tidak begitu saja kita bisa menghentikan ketergantungan kita kepada batu bara. Nah, mekanisme yang perlu kita dorong untuk mengurangi ketergantungan kepada batu bara, ya itu tadi, carbon tax, carbon trading, begitu ya. Kalau carbon tax membayar kepada pemerintah dan pemerintah bisa memanfaatkan itu untuk menstimulus sektor IBT. Tetapi menurut saya yang lebih efektif adalah mekanisme pasar antara penghasil karbon dan yang butuh karbon kredit, mereka bertransaksi. Memang sekarang ini rate-nya masih $2 per ton gitu ya. Di euro sudah 60 euro per ton gitu ya. Secara gradual ini harus dinaikkan sehingga market merespon ini dengan positif karena ada benefit yang konkret di sana. Jadi itu menurut saya salah satu solusi yang bisa kita jalankan. Oke. Nah, sekarang Mas Andi silakan. Kuncinya adalah transisi. Transisi yang disepakati kapan kita akan menggunakan batu bara ini.
pemerintah sudah menetapkan transisinya akan kira-kira sampai tahun 2045-2050. Setelah itu moratorium untuk pembangkit listrik berbasis batu bara. Transisinya harus pasti, dalam artian jangan sampai nanti perusahaan-perusahaan batu bara, ya, pemodal-pemodal investor-investor yang sudah yakin bahwa mereka masih bisa menginvestasikan modalnya untuk industri yang berbasis batu bara, lalu ada perubahan di tengah-tengahnya. Transisinya harus ada kepastian hukumnya. Jangan sampai transisinya mengikuti volatilitas harga energi. Ya, teman-teman yang ada di ruangan ini pasti tahu, nggak ada yang bisa meramalkan harga minyak 3 bulan lagi. Terlalu volatile. Ya, ada Rusia Ukraina, ada Israel Hamas, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita mengulang-ulang proses transisi yang berubah-ubah pada saat harga batu bara tinggi, ya, kemudian lepas aja, biarin aja sesuai mekanisme pasar. Begitu harga batu baranya jeblok, ya, pada saat itu ayo pemerintah bantu supaya produsen-produsen pemodal-pemodal batu bara ini mendapatkan kepastian-kepastian. Jangan sampai volatilitasnya yang menjadi variabel utamanya pada saat kita tahu kalau nanti 20 tahun lagi ada sepatu diproduksi di Indonesia, lalu sepatu itu listriknya berasal dari pembangkit listrik diesel berbasis solar atau berbasis batu bara, mau dijual ke Eropa ditolak. Jangan sampai kita terkaget-kaget menghadapi masalah tersebut karena proses transisinya tidak pasti. Transisi yang pasti itu antara lain yang ditawarkan oleh Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, menghadirkan seorang profesor hukum untuk memberikan kepastian di dunia usaha. Terima kasih. Oke. Silakan terakhir Pak Panji untuk menanggapinya, Pak Panji. Ini adalah bagian dari 17 program prioritas Prabowo Gibran. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Kita memiliki sawah, kita memiliki lahan yang bagus, kebun-kebun sawit, dan juga kita memiliki tambang batu bara, brother dan sister. Jadi, bagaimana supaya kita swasembada energi? Salah satunya adalah kita mesti memikirkan inilah opportunity di mana nggak perlu pakai teknologi yang tinggi-tinggi amat, barangnya ada di dalam perut bumi, tinggal di-convert dari mulut tambang, dirubah menjadi gas, gasifikasi batu bara. Tentu saja ini semua sangat tergantung nantinya dengan yang namanya harga. Tetapi secara strategik, ketika terjadi kemarin di krisis COVID maupun juga Ukraina, di mana tidak bisa kita mendapatkan energi, orang-orang lain mencari batu bara ke kita, kita memiliki batu bara, ini mesti dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Maksudnya inilah kesempatan kita memanfaatkan kandungan deposit yang ada di dalam perut bumi kita ini, dan melihat tadi time constraint ya, bahwasanya dalam jangka panjang kita akan menuju net zero emission. Bagaimana formulasinya? Ini adalah opportunity. Pak Prabowo Gibran dengan tim dengan program prioritasnya memasukkan ini salah satunya, Bu, yaitu swasembada pangan, energi, dan air. Itu makanya tadi saya bertanya. Oke, terima kasih Pak Panji. Dan sekarang kita memulai ke Pak Wija untuk urutan ketiga untuk melontarkan pertanyaan. Waktu Bapak 1 menit, dihitung ketika Bapak mulai bicara. Silakan Bapak, nanti yang pertama menjawab. Ya, makasih. Ini pertanyaan saya kepada Pak Panji tadi sudah saya sampaikan. Gitu. Semoga masih ingat Bapak. Kemudian yang kedua kepada Mas Andi Wijayanto, dalam visi misi Pak Ganjar Pak Mahfud itu tertulis pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% dari 2005 sampai 2009. Kira-kira strategi apa yang bisa dijalankan untuk memenuhi itu? Karena 7% rata-rata itu artinya kalau ada 1 tahun yang hanya tumbuh 5%, berarti harus ada 1 tahun yang tumbuh 9%. Jadi ini sesuatu yang delicate menurut saya. Tapi Mas Andi pasti punya jawabannya. Ya. Silakan Mas Andi untuk menjawab. Langsung atau ini Mbak? Ini langsung. Oke, langsung menjawab Pak Andi. Ya, terima kasih Mas Wija. Ya, tentunya ketika kita membuat program itu langsung menunjukkan kami optimis atau tidak tentang Indonesia ke depan. Kami optimis Indonesia akan menjadi Indonesia unggul yang mampu bergerak lebih cepat karena ada celah bonus demografi.
Karena itu kami optimis menawarkan angka 7% itu. Dan sebetulnya banyak yang bisa diutak-atik ya. Kalau pakai rumus PDB saja. Rumus PDB itu nomor 1 adalah konsumsi masyarakat. Yang sekarang sekitar 52-54% dari PDB kita karena konsumsi masyarakat. Akan lebih sehat kalau nanti konsumsi masyarakatnya turun, tapi PDB-nya membesar. Ya, itu kuncinya. 1, investasi. Yang 2, government spending. Yang ketiga, perdagangan ekspornya diperbesar, importnya dikecilkan. Nah, untuk membuat investasi membesar, investasinya dipastikan masuk ke sektor-sektor unggulan yang di dalamnya ada teknologi seperti tadi kondisi yang diinginkan global di Fortune 500. Investasinya harus masuk ke digital, investasinya harus masuk ke sektor ekonomi hijau, investasinya harus membuat konektivitas maritim laut kita benar-benar menjadi penjuru gerak ekonomi kita. Nah, misalnya data yang paling sederhana saja. Ada 38.000 kapal bertonase besar Panama yang lewat Selat Sunda setiap tahun. Ada sekitar 76.000 kapal yang lewat Selat Lombok setiap tahun. Berapa kontribusi kapal-kapal yang lewat itu untuk ekonomi Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Bali, ataupun Provinsi NTB? Angkanya mudah diingat, 0 rupiah. Nah, karena kita tidak menyediakan fasilitas apapun untuk melayani kapal-kapal tersebut, numpang lewat saja. Potensinya banyak. Ya, belum lagi kalau misalnya kita bilang 99% dari pelaku ekonomi kita adalah UMKM. 99%. 1% yang menengah dan besar. Kalau 99% ini saja kita perkuat dengan kredit-kredit yang khusus, kita perkuat keahliannya, dari situ saja kami sebetulnya sudah menemukan angka bagaimana ekonomi kita lompat pertumbuhannya menjadi 7%. Ya, sebentar Pak, ini masih kita menunggu jawaban dari Pak Panji atas pertanyaan Pak Wija tadi. Silakan Pak Panji. Oke. Tadi saya katakan Pak Prabowo has a dream. Mau ngasih makanan dan gizi susu kepada anak kecil, ibu hamil. Ya tentu saja itu perlu biaya. Kita sudah menghitung Pak Wija, ya. Jadi memang angkanya bisa mencapai mungkin ratusan triliun. Tetapi kita juga telah menghitung bahwasanya di dalam kita punya koleksi dari teks masih banyak bocoran. Oleh karena itu di dalam program Pak Prabowo Gibran ada satu program prioritas yang namanya penyempurnaan sistem penerimaan negara dengan membentuk badan penerimaan negara. Ini tadi sama dengan Pak Andi, masih banyak bisa diotak-atik Pak. Dari sisi revenue, tidak hanya tax tapi ada juga penerimaan yang non pajak, teman-teman. Jadi kita akan kotak-atik di situ dan membangun badan penerimaan negara, lalu mengurangi kebocoran dan juga mendapat penerimaan negara yang seharusnya masuk ke negara yang belum optimal. Dan di lain sisi tentu saja perlu intensifikasi dan tentu saja kita perlu menaikkan tax ratio. Saat ini 10, something tax ratio kita ini mesti ditinggikan. Ingat tadi dengan begitu banyak kita punya formula ekonomi, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan akan muncul new generators, new source of growth, which is ini yang kita perlukan. Dengan adanya new source of growth tersebut, maka kalau muncul perusahaan baru, ada labanya di situ, kita bisa memberikan pengenaan tax gitu loh. Dan juga begitu banyak kita punya sektor yang informal, apabila pelan-pelan sudah bisa diberikan pelatihan dan mereka sudah masuk ke sektor formal, ini juga potensi di mana yang tadinya informal menjadi formal, ini bisa dipajakin Bu. Jadi yang tadinya sektor informal bisa digeser menjadi sektor formal. Ini potensi buat pajak. Syaratnya mereka mesti bisa dapat untung. Ya. Gitu Pak. Silakan Pak Wija untuk menanggapi dua-duanya tadi Pak. Gimana Pak ininya Pak? Waktu ada 2 menit Pak menanggapi dari. Saya melihat pertumbuhan 7% itu memang sesuatu yang sangat berat gitu ya. Karena kalau kita lihat histori Indonesia itu ini hanya terjadi beberapa tahun di zaman Pak Harto. Bahkan ketika zaman Pak SBY ketika komoditi booming itu pertumbuhan ekonomi hanya 6, sekian persen, mungkin 6,5%. Tetapi ketika motivasinya adalah untuk menstimulus, menyemangati, kita bisa sepakati itu Pak.
Yang kedua terkait dengan pajak, saya juga melihat ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi histori Indonesia itu tax ratio tertinggi barangkali sekitar 14%. Jadi ketika kita mendorong rasio penerimaan negara terhadap GDP 20%, kemudian tax ratio kemungkinan mendekati 18%, memang perlu kerja keras. Barangkali perlu transformasi struktur ekonomi sehingga itu bisa terjadi. Dan barangkali 5 tahun tidak mencukupi. Tetapi kembali lagi dengan kerja keras, semua berkolaborasi, ya insya Allah Pak kita bisa mendekati. Makasih Pak Panji. Oke Bapak dan Ibu, tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita. Diskusi masih akan seru dan debatnya harusnya harus berakhir ya Mas. Saya kembalikan ke Anda Bang Kara. Demikian kiranya Bapak Ibu sekalian debat tim Capres Cawapres mengenai arah pasar modal Indonesia 2024-2029. Sekaligus melaporkan animonya luar biasa. Kami mendapat laporan dari panitia yang hadir di event ini sekitar 500 orang. Yang menonton di YouTube katanya sudah 1.500 lebih. Jadi kelihatannya ini jawaban terhadap tantangan dari Presiden bahwa pemilu ini tidak hanya mengandalkan perasaan-perasaan ala drakor, tetapi juga animo terhadap adu gagasan. Saya kira juga mendapatkan animo yang sangat positif dari masyarakat kita. Kita tentu berharap di bawah kepemimpinan nasional yang baru, pasar modal Indonesia akan semakin berkembang dan membawa berkah bagi masyarakat luas dan Indonesia. Mari kita dukung agar pemilu 2024 mendatang berlangsung demokratis, jujur, dan adil. Kepada Pak Wijayanto, Pak Andi, Pak Panji, kami mengucapkan terima kasih banyak atas berbagai insight yang sangat penting yang tadi telah disampaikan. Dan kita beri tepuk tangan meriah bagi para pembicara. Demikian kami kembalikan kepada Menteri. Baik, terima kasih Pak Kara. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk sesi diskusi debat yang sangat menakjubkan, yang mana memang tadi memang tidak bisa dibohongi ya, bahwa memang antusiasme masyarakat untuk melihat bagaimana keseruan debat, apalagi ini soal ekonomi, gak cuma soal politik, semuanya sangat antusias. Dan mohon berkenan kepada narasumber yang ada di atas panggung, termasuk Bu Titis dan juga Pak Kara, untuk tetap di atas panggung. Bersama-sama seperti yang kita harapkan untuk mewujudkan pemilu yang ceria, damai, selesai dengan bahagia dalam cerita drakor. Kami persilahkan untuk mari sama-sama kita simbolik bergandengan tangan. Ini sebagai wujud komitmen kita bersama dari masing-masing tim ses maupun juga nanti bakal calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang damai, jujur, dan adil. Dan bagi rekan-rekan media ataupun siapapun pihak yang ingin mengabadikan momen yang bersejarah ini, kami persilahkan. Tentu harapan ini juga akan kita lihat di mana nanti waktu pemilu tinggal 96 hari lagi. Semoga apapun yang diharapkan bisa terwujud demi majunya bangsa Indonesia. Forex and Insight.